Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sinina si salam melebihkan ki hadir tersyukur tandegang kalau sisi raja kuasa napung Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan nikmat hidayah, nikmat iman naringi pung Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah pada ki hadir di tempat yang penuh mubarakah ini guna melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu salat maghrib secara berjamaah, dan sambil menunggu salat isya kita mengikuti pengajian fikih. Semoga insyaallah Allah senantiasa meridhoi dan merahmati kita semua. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, Nabi sebagai uswatul hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang lalu ya kita sudah pernah membahas macam-macam air ya, yang dipakai untuk bersuci. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah suruh atau sisa air minum. Ya, bagaimana hukumnya sisa air minum itu Bapak-bapak sekalian? Apakah bisa dipakai bersuci dan atau tidak bisa dipakai bersuci? Yang pertama adalah su'ru adami, sisa air minum daripada manusia ya. Wa huwa tahirun minal muslimi wal kafiri wal junubi wal haidi wal haidi. Jadi sisa air minum manusia itu Bapak-bapak sekalian ya suci dan mensucikan. Jadi apakah itu sisa air minum muslim, orang muslim, atau sisa air minum orang-orang kafir, atau sisa air minum orang junub, sisa air minum orang yang haid, itu semuanya suci kata para ulama. Bisa dipakai bersuci misalnya. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, innamal musyrikuuna najas wal muradu bihi najasatuhum al ma'nawiyah. Adapun firman Allah mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, itu hanya najis ma'nawiyah ya. Itu dari segi akidah saja. Tapi sebenarnya tubuhnya itu tidak najis ya. Jadi sisa air minum manusia tidaklah najis Bapak-bapak sekalian tulen hadir. Apakah itu muslim, orang kafir? Karena seandainya kata para ulama orang-orang kafir itu tubuhnya najis, maka tentu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pasti natani Nabi ta kafir tamil alam masjid, dan ternyata terbukti banyak dalil bahwasanya orang kafir masuk masjid. Bahkan ada orang kafir yang sapi itu sumama ya, yang diikat di dalam masjid Bapak-bapak sekalian. Itu menunjukkan bahwasanya dia tidak najis. Seandainya tubuhnya najis berarti dia tidak boleh masuk masjid. Jadi makanya kata para ulama bahwasanya innamal musyrikuuna najas, sesungguhnya orang musyrik itu najis itu hanya dari segi akidah saja. Adapun dari segi tubuhnya tidak ya. Terbukti banyaknya dalil di zaman Rasulullah orang kafir masuk masjid. Dan sampai sekarang ulama membolehkan itu ya. Begitupun dengan orang haid ya. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha qalat, kuntu asrabu wa ana haidun fa unawilun nabi sallallahu alaihi wasallam
fayad'afahu ala maudi fiyah. Jadi Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya pernah minum, kata Aisyah minum enggak, dan saya sementara haid. Setelah itu saya berikan sisa air minum saya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah meletakkan mulutnya itu di tempat mulut saya. Jadi natar sumpana Nabi terkoron raku tujuh sisa ron raku minum inasang Aisyah radhiyallahu anha. Ini juga menunjukkan bahwasanya sisa air minum orang haid itu tidak najis bahwasanya. Apalagi orang junub, innal mu'min la yanjas ya. Jadi Abi Hurairah radhiyallahu anhu itu bersiruntu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dalam keadaan junub. Kemudian lesai bapak-bapak misalnya nasabah nasi ngelena mencari apa jadi inya dia lesai dia melo siruntu Nabi ta pula langi. Suatu saat siruntu Nabi ta na podang Nabi ta maka dia Abu Hurairah mage ina waktu ta siruntu na lesai ko. Dia melo meo ka siruntu. Nak kada Abu Hurairah ya Rasulullah kuntu junuban. Fakarahtu an ujalisa kawana ala ghairi tahir. Ya Rasulullah waktu junub ka. Dan saya tidak mau duduk bersamamu atau bertemu denganmu dan saya tidak dalam keadaan bersuci. Kemudian Rasulullah mengatakan, subhanallah innal mu'min la yanjas. Maha suci Allah bahwasanya orang mukmin itu tidak najis. Jadi ini juga bahwasanya tubuh orang-orang junub itu tidak najis bapak-bapak. Jadi sisa-sisa air minumnya itu juga tahir ya. Jadi sisa air minum manusia semuanya suci, mensucikan. Kemudian yang kedua, surma yuqalu lahmuhu. Sisa air minum yang hewan yang dimakan dagingnya. Jadi bagaimana hukumnya? Engkau misalnya minum bembe kau panting apakah ya sisa air minumnya itu boleh dipakai berwudu? Boleh dipakai mandi misalnya? Bolehkah diminum dan sebagainya? Boleh, suci mensucikan misalnya ya. Oh tahirun kata para ulama. Jadi sisa air minum hewan yang dimakan dagingnya itu tahir, suci, mensucikan. Lianna li'abahu mutawlidun min lahmi tahir. Karena air liurnya itu keluar dari daging yang suci, dari bersih. Hadza hukmuhu. Qala Abu Bakar bin Munsir ajma'u ahli ilmi ala anna as-sura ma ukila lahmuhu yajusu syarbuhu wal wudu bih. Jadi Abu Bakar bin Munsir mengatakan sepakat para ahli ilmu sepakai ahli pandita maka an-nasura sisa air minumnya dari hewan yang bisa dimakan dagingnya itu bisa diminum dan bisa dipakai berwudu. Jadi suci mensucikan bapak-bapak sekalian ya. Jadi engkau wai ninung manue, ninung bembe, ninung saping ya, air sisanya itu bisa dipakai berwudu dan bisa diminum juga kalau minum ya. Selanjutnya syurul baghli wal himari was sibai wa jawarihi at-tayri. Sisa air minum hewan yang tidak dimakan dagingnya seperti keledai, bagal atau binatang-binatang buas seperti singa, buaya dan sebagainya, ataukah elang, apakah sisa minumnya bisa diminum ya. Jadi sisa air hewan ya, sisa air minum hewan yang tidak dimakan dagingnya. Sebenarnya ada khilaf di sini sekalian, tapi sebagian ulama mengatakan itu suci dengan beberapa dalil ya. Di antaranya hadisnya Jabir radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ilah. Jabir radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah SAW itu pernah ditanya. Peritanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasa Jabir, itanya Nabi maka ya Rasulullah ana tawaddau bima afdatil humur. Ya Rasulullah dagai odigaru pakai majene wai yang sisa air yang diminum oleh himar keledai. Odigaru wai nanna odigaru pakai majene. Kung misalnya wai pura ninungan we sisa wena wai pura ninung keledai. Kan Nabi sallallahu na'am, iya. Wa bima abdalatis sibau kulluha. Begitupun nasa Nabi sisa air minum hewan-hewan binatang buas semuanya ya bisa dipakai berwudu. Ini akhrajahu Syafi'i wa Darul Qutni wal Baihaqi. Ya, qala lahu as-sanidu isadamma ba'daha ila ba'd kana qawiyah. Jadi dari sini kalau dikumpulkan jadi syaratnya saling mendukung bapak-bapak sekalian menjadi kuat. Jadi hadisnya diterima, akhirnya menjadi diterima. Jadi ini menjadi dalil bahwasanya sisa air minum hewan yang tidak dimakan dagingnya kecuali apa namanya? Kecuali anjing ya.
kecuali asue si bawah nih sana bawiye. Kalau yang lainnya itu binatang buas, apakah itu ular, buaya, singa, atau burung elang, bapak-bapak sekalian, sisa air minumnya bisa dipakai berwudu. Karena sudah pernah ditanya itu Nabi ya. Tanya Nabi maka dari Rasulullah dagi pakai majenne, koi pure ninung, sisa pure ninung anu. Kalau ada yang nak Nabi tanam iya. Begitupun sisa air minum binatang-binatang buas. Ini jadikan dalil oleh para ulama. Begitupun hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Akada Abdullah bin Umar kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi lailan. Akada Abdullah bin Umar kan kasih di waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuan ni ya pada waktu malam ya. Masuan ni Nabi ta. Pamaru ala rajulin jalisu inda maqarrah. Jadi orang Nabi ta waktu masuan ni dia melewati jokai-jokai Nabi ta dengan beberapa sahabat. Angka kola-kola nalalui Nabi ta. Ya waktu Nabi ta sibawi Umar bin Khattab dan beberapa sahabat yang lainnya. Faqala Umar radhiyallahu anhu, "Aulagat sibaw alaika al-laila fi maqarratika?" Ya waktu Nabi ta jokka-jokka sibawa sahabat di antaranya ada Umar di situ. Na podangir punana kolang. Umar nak Umar na podangir punana kolang. Aulagat sibaw alaika al-laila iya kolam biasa kana lawi anu ya kalau binatang-binatang buas. Biasa kan ke binatang buas selalu kolam minumnya wainanya. Faqala Nabi SAW ya sahibal maqarra la takhbirhu. Akan Nabi tae punana kola aja podangi aja kata nu podangi. Asa mutakhallafun. Laha ma hamalat fi butuniha wala nama baqiya syarabun wa tuhur. Akan bitanya kata nu podangi. Akan Nabi ta bagi dia apa yang diminum oleh binatang buas itu dan bagi kita apa yang tersisa dari air minum oleh binatang buas itu suci. Ini jadikan para ulama mengatakan bahwa sisa air minum yang binatang buas atau binatang yang tidak dimakan dagingnya kecuali asusi bawa-bawi itu bisa dipakai bersuci. Oke Nabi ta ya iro ninungnya binatang buasnya tawana, iro sesewena ya itu tawata dan kita bisa pakai bersuci nasa Nabi ta. Ya yang kedua surul hirrah. Sisa air minum kucing bapak-bapak sekalian. Bagaimana hukumnya sisa air minum kucing? Ya ternyata sisa air minum kucing itu juga tahirun, suci bapak-bapak sekalian. Jadi engkau misalnya peri bakoro atau peri panting, kalau cuki minum kurang bapak-bapak sekalian, apakah sisanya bisa dipakai berwudu? Bisa dipakai mandi? Bisa. Tidak menjadi masalah. Sebagaimana hadisnya Qabsah binti Qab. Ya Rasulullah SAW mengatakan innaha laysat binajas innaha hiya minat tawafin alaikum wat tawafat. Jadi Rasulullah mengatakan pada akhirnya bahwasanya itu nasa Nabi ta ini cukie tidak najis, tidak najis. Innaha indama hiya minat tawafina. Jadi kucing itu nasa Nabi ta adalah hewan yang selalu mengelilingi kita. Jadi hewan yang susah untuk dihindari dan selalu mengelilingi kita. Ya Rasulullah pastikan bahwa innaha laysat binajas, laysa binajas. Dan karena itu kucing itu tidak najis. Karena dia adalah hewan yang selalu mengelilingi kita nasa Nabi Muhammad SAW. Makanya air minumnya tidak najis. Tapi apakah air kencingnya najis? Najis pak ya. Apakah kotorannya najis? Najis. Sisa air minumnya tidak najis. Jangan sampai ada yang tidak. Ya, biasa ada saya fatwa saya lihat itu, saya dengar itu bahwasanya air kencing kucing tidak najis. Atau kotorannya tidak najis. Tidak najis pak. Sepakat ulama itu tentang najis. Sisa air minumnya tidak najis. Karena ini ada jelas dalilnya ini pak ya. Kemudian surul qalbi wal khinsir. Sisa air minum anjing dan babi ya najis. Sepakat para ulama itu. Jadi kongka bakorota, angka panteta, angka selu minungi ya najis itu. Sana pelaku nilai pai panting harus dibersihkan. Ya wajib ijtinabuh. Amma surul qalb. Jadi wajib untuk dihindari najis kata para ulama itu. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Isya syarabal qalbu fi ina'i ahadikum falyaksilhu sab'an." Dan Nabi ta yako ninung yaswe nasa Nabi ta bakorokmu, pantai-pantaimu, ninung iko pantai-pantaimu, waye ane aswe. Falyaksilhu sab'an, maka cucilah dengan 7 kali. Ya, iza wuligha fi al-qalbu aw yaksilhu sab'a marrat, ulahunna bit-turab. Ina selbita kongka asul lepai orita lepai pantai-pantai ta, maka itu harus dicuci 7 kali. Salah satu dari 7 kali itu harus ada tanah.
Jadi ini menunjukkan bahwasanya sisa air minum anjing dan babi itu Pak sekalian itu najis yang harus dihindari. Ya, itu ya. Jadi sisa air minum manusia bersuci mensucikan. Sisa air minum hewan yang dimakan dagingnya suci. Sisa air minum yang tidak dimakan dagingnya ada khilaf sebenarnya. Tapi kebanyakan para ulama mengatakan suci mensucikan dengan beberapa dalil tadi itu. Sisa air minum kucing suci mensucikan. Tapi sisa air minum anjing dan babi itu najis misalnya. Maka kita syarabal kalu fi inayhadikum falyaghsilhu. Jadi ketika anjing meminumnya air di ina bejana salah satu di antara kalian asal kita, maka cucilah 7 kali. Ulahunna biturab. Salah satu dari 7 kali itu dicuci dengan tanah. Jadi nalai pagi asu, nalai pagi bawi, ya mau bawi apa? Walaupun dia lama di sini hanya dikatakan anjing, tapi para ulama mengatakan babi itu lebih aula. Babi itu lebih harus dicuci dengan 7 kali. Yaitu sisa air minum. Selanjutnya sekalian an-najasatu najis ya. Ya najasah wal qasaratu allati yajibu 'alal muslim ay yatanassahu anha. Jadi najis adalah suatu kotoran yang wajib seorang muslim untuk bersuci darinya. Jadi najis itu tidak boleh ada pada tubuh kita, Pak. Najis pada dasarnya tidak membatalkan wudu. Tapi tidak boleh ada pada tubuh. Dia nasa sampai jatah kon kairo najis seko takalita atau ke najis seko pakiatta atau iro najis isujuki yunri masempajang bapak-bapak misalnya. Makanya harus najis itu bersih. Tapi apakah najis itu membatalkan wudu? Tidak juga. Najis itu tidak membatalkan wudu, tapi harus dibersihkan. Jadi misalnya kepada ki majene tanpa puja ki taimanu misalnya, majene pe makika, tidak perlu Pak. Bisa bawa menajit. Seperti itu. Jadi najis. Jadi najis adalah suatu kotoran yang wajib ke seorang muslim untuk membersihkannya. Sebagaimana firman Allah wasiyabaka fatahhir. Akada Allah Ta'ala pacingi wa yanum pakiamu. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Apa saja najis-najis itu Bapak-bapak sekalian? Pertama adalah al-maitah, bangkai ya, bangkai. Jadi bangkai hewan itu najis. Mama takhatfa'an fi au min ghairi tazkiyah, jadi kalau di negeri na mate, maka itu dipastikan bangkai Bapak-bapak sekalian. Kecuali kalau ditembak ya. Ditembak itu ma bismillah atau ipatai ma bismillah muki. Ma bismillah ki kemudian ada darah keluar ya. Jadi kebiasa tu ma tembak atau menapatai manu-manu ma bismillah mo. Tapi itu tidak ada darah yang keluar di tubuh daripada hewan itu. Itu bangkai juga Pak, tidak boleh. Jadi syaratnya itu kalau menembak itu baca bismillah kemudian ada darah keluar dari tubuh hewan itu. Ya kode gagah tidak bisa, tidak boleh. Wa yahliku biha maqata minal hayy. Yang termasuk bangkai juga kata para ulama adalah bagian hewan yang dipotong ketika masih hidup. Jadi yang ke sapi misalnya, nanti pa bawa mipan na tahu nanti pa tumo pior sapi nanti pa ipan na pananre panna na nasu tidak bisa. Itu bangkai namanya juga. Karena Nabi Muhammad SAW makutia minal bahimati wa yahayyatun fa huwa maitah. Agar gina Nabi mutipai apa yang kamu potong dari hewan yang masih hidup, seperti bawangnya jina dan sebagainya misalnya, napata nasu tidak boleh yang ketika hewan itu masih hidup. Itu bangkai Nabi Muhammad SAW. Wa istasna min sali, kecuali ada bangkai yang dibolehkan ya. Jadi ada 3 bangkai itu yang pertama as-samak wal jarad, termasuk bangkai manusia itu tidak najis. Jadi kumate tahu itu Pak tidak najis bangkainya. Indal mu'min la janjas hayyan aw maitan nasanabita. Para mukmin itu tidak najis baik hidup maupun mati. Jadi bangkai manusia itu tidak najis. Kemudian bangkai ikan ya. Pernah kita dengarkan di sini itu at-tahuru ma'uhu al-hillul maitatu. Air laut itu nasanabita suci mensucikan airnya dan bangkainya itu suci halal untuk dimakan. Jadi bangkai ikan halal. Ya, wal jarad bangkai apa namanya? Ancale. Jarad agak bahasa benar. Balalang. Jadi dia andre ancale Pak. Rasul itu sahabat itu biasa mandra ancale di perang Khaybar itu, di perang Khaybar.
Kata Nabi Muhammad SAW, "Uhilla lana maitatani wa damman, ammal maitatani fal hutu wal jarad, amma damman fal qabdu wat tahal." Kata Nabi, engkau dua bangkai yang dihalalkan. Dan ada dua darah, atau dua darah nasa Nabi halalkan. Adapun dua bangkai itu nasa Nabi fal hutu wal jarad. Jadi bangkai ikan, jadi kongka bangkai misalnya balik kawan yasik nasaloy atau yasik natasi, boleh, itu halal dimakan. Sepanjang kira-kira tidak berbahaya. Kristen maka mati karena ada sesuatu diracun apa dan sehingga bisa berbahaya ku yandai, jangan. Tapi kalau itu disangi bapak misalnya boleh, bangkai ikan boleh. Wal jarad atau balalang misalnya, ya bisa. Wa maddamanu fal qabdu wat tahal. Adapun darah, dua darah yang dibolehkan itu dimakan itu adalah hati dan limpah. Hati manu, hati sapi. Sebenarnya hati itu darah Pak asalnya. Ya biasa tuh kok engkau biasa ate saping patami lalang ini kulkas nama mati lampu. Biasa macolo Pak itu. Karena itu betul bahasanya memang dia adalah darah. Begitu pun dengan limpah hewan itu juga darah. Itu boleh. Jadi tambah tadi bangkai manusia itu juga tidak najis. Ini sampai kong kebiasa mangkutan makre mai ko dio itu mati we itu garo harus kita dia tu ini pak nak tanah toga najis ya, bukan najis Pak. Yang mana hadisnya Rasul itu mengatakan ya, menggassal mayitan, siapa yang memandi jenazah maka hendaklah dia mandi. Ya, wa man hamalahu falyatawadda. Dan siapa yang membawa jenazah ke kuburan maka berwudulah. Tapi itu kata para ulama bukan amrun wajib ya, bukan sesuatu yang diwajibkan, tapi hanya disunnahkan. Jadi kalau dia mandi otomatis disunahkan mandi. Tapi kalau tidak mandi masalah juga. Tidak harus. Di sunnah itu amrul istihbab. Karena tubuh manusia itu tidak najis bapak-bapak. Begitupun yang maitatun ma la dama lahu sailun. Jadi bangkai yang tidak ada darahnya mengalir. Kanam wanah seperti apa namanya semut ya, bere-berewe, canie, apalagi sarangga-sarangga itu misalnya. Itu kan itu ya kotak pekoye kan tidak anu ya. Jadi ada khilaf sama Imam Syafi'i mengatakan tetap najis. Jadi semut itu ketika mati tetap najis, tapi dia adalah najis yang termaafkan. Tapi oleh sebagian ulama mengatakan tidak najis. Ya, jadi ada khilaf di kalangan ulama. Kalau Imam Syafi'i mengatakan najis, cuma dia adalah najis yang dimaafkan. Kalau kolo dia ada ranah. Ya pada bere-berewe matang minum kopi. Tepetam bere-berewe kenutakan. Kayak lagi bami rebi-rebi atau minum bapak-bapak misalnya. Pada lalai kan kada bita ko tapi lalai ko numana sa bita ko inungamu pacurui. Sebab selesai di sayapna lalai bawa lasa, yang satunya bawa obat. Jadi ko pacuri misalnya, maka obat ini akan menjadi penawar kepada penyakit yang salah satu sayap daripada lalat ini. Ya, lalat kan juga tidak ada darahnya Pak. Jadi suruh kena bita ko tapi lalai pacurui nasa bita. Selesai di sayap nalala yang kalasana bawa, salah satunya ada obat. Jadi kita pacuri sekalian, yang tadinya obat ini akan mengobati penyakit itu. Aja tapat akak bawangi, iro lala iro, pacuri jolo, iro lala napatak biang bapak-bapak. Izamul maitata wa qarnuha wa zufruha wa sya'ruha wa risuha wa jilduha. Tulang-tulang bangkai hewan, tanduknya, kukunya, rambutnya, kannya, bulu-bulunya dan kulitnya itu juga tidak najis bapak-bapak sekalian. Qala Suhri fi izamil mauti nahul fil wa ghairuhu adrakat nasa min salafil ulama yamtashituna biha. Jadi dulu kata Imam Syuhri, dulu para ulama itu dia mengambil tulang-tulang gajah, tulang-tulang gajah itu dijadikan sisir. Nala sisir nala jakai. Buku-buku gajah. Menunjukkan bahwasanya tulang-tulang bangkai hewan itu tidak najis, kecuali kalau tulang babi dengan anjing ya. Tidak bisa. Maksudnya kalau binatang-binatang buas bapak-bapak bisa. Begitupun dengan kulitnya, begitupun dengan kuku-kukunya itu tidak najis. Selanjutnya najis yang kedua adalah ad-damu ya, darah. Sawan kana daman masbuban kadamil ladzi yajri minal masbuh aw dami haidin illa annahu yufa anil yasiri minhu. Jadi darah juga termasuk najis Pak. Najis yang mengalir, najis yang banyak. Pada kumagerik misalnya maji taji poirowena darana itu najis. Audami haidin atau darah haid
atau ke darah nipas, itu semuanya najis. Illa annahu yufa anil yasir. Akan tetapi kalau darah sedikit itu Pak, itu termaafkan. Misalnya nebongi motor, nepus sutu nebongi sepeda pus sutu ke darah-darah ada cedek, itu termaafkan. Atau bisul kata para ulama itu keluar ada darahnya atau ada dananya sedikit, itu termaafkan. Itu darah, jadi darah kalau sedikit tidak menjadi masalah. Makanya termasuk nyamuk kata para ulama kan. Nyamuk itu kan darah, tapi kan ulama mengatakan darahnya sedikit. Makanya termaafkan oleh sebab mengatakan bahwa darah nyamuk itu tidak najis. Dia termaafkan maksudnya, darah dia najis yang dimaafkan. Karena darahnya sedikit. Walaupun karena matanya masih payah tapi bampel 5 dia sedingi. Seharusnya kanjaan aja kalau peding. Masa payah aja kita bampel kata biasa kan ini sedingi. Ya tapi bampel 5 teh masuk darahna ni nemu ulama mengatakan bahwa nyamuk itu kan darahnya sedikit, itu termaafkan. Jadi tidak apa-apa Pak ya kalau darahnya sedikit. La ba'sa. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kunna nakulu lahma wad dam khututu 'ala al-qadri. Nah kada Aisyah radhiyallahu anha biasa kidi manre daging, iro daging watuna ina asuro, angka darah-darah magar sigarsi. Ya sena nue ya sena sana. Ya sena ringe, biasa kemana sudah daging pak kopron ibisai. Tapi nasi biasa ke darah-darahna. Tak cedek-cedek ya sena. Itu tidak menjadi masalah Pak. Nah, kada Aisyah kami makan daging dari dan ada darah ketika dimasak itu daging itu angka darah koro ya sena nero. Okoe nero dan daging nero magar sigarsi ilalang ilalang sana ilala pance ya. Wa qad sahha anna Umar radhiyallahu anhu shalla wa jarhu yasubud daman. Jadi Umar radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwasanya dia salat sempat ada keluar darahnya seperti itu ya. Abi Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan la yara ba'san bil qitrati wa qitrataini fi shalah. Jadi Abu Hurairah mengatakan tidak apa-apa salat ada keluar darah 1 tetes atau 2 tetes kata Abu Hurairah. Wa damul baragis wa may yatarassahu min ad-damamin fa innahu yufa anhu. Jadi darah kutuh, darah utuh, kemudian darah bisul ya, luka itu tidak menjadi masalah. Itu semua termaafkan Bapak-bapak sekalian teman Nabi kun hadir. Jadi darah kalau sedikit termaafkan. Ini komigaladai mengalir pada kemagiri sapi dan sebagainya najipoke atau darah haid ya darah nipas itu ya najis. Tapi kalau darah ini darah bisul atau darah luka itu tidak bisa. Bahkan dalam kata Al Hasan masalul muslimuna saluna fi jarahatihim. Kata Al Hasan dulu orang-orang muslim itu orang-orang mujahid itu dia salat dan masih ada luka-luka di tubuhnya dari bekas-bekas pedang itu. Dia salat dengan luka-luka itu. Artinya sedikit, kalau sedikit ya mikomah sololat daya tidak boleh juga, tidak bisa Bapak-bapak ya. Damul basbuh. Jadi itu ya. Kemudian selanjutnya lahmul khinzir ya, daging babi jelas najis Bapak-bapak sekalian. Bahkan ada ulama yang hati-hatinya mengatakan pokoknya seluruh tubuhnya babi itu, seluruh tubuhnya anjing itu najis semuanya. Itu yang hati-hati ya. Bukan hanya liur-liurnya saja, bukan hanya dagingnya saja, tapi mau bulu-buluna semuanya juga najis, kulitnya najis. Jadi sepakat bahwasanya daging babi itu najis. Qayul adami wa bauluhu wa raji'uhu. Jadi air muntah manusia itu Pak juga najis. Air kencing manusia juga najis, kotoran manusia juga najis. Ya, jadi air muntah itu kecuali kalau sedikit sekali nasa panitata illa annahu yufa ayasirul qai. Jadi tapi kalau misalnya muntahnya sedikit ya itu termaafkan. Ini komengai nakan baju juta tidak bisa. Harus dicuci baju itu Pak. Atau nakan jeta harus dicuci kayak gitu. Itu tipak itu ulama sepakat itu bahwasanya muntah itu najis. Di sini dikatakan ya. Begitupun dengan air kencing manusia, kemudian kotoran manusia Bapak-bapak misalnya. Sebagaimana hadis Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu baulul gulami yundahu alaihi wa baulul jariyati yuksalu. Jadi kencing anak laki-laki itu dipercik-percikan, maksudnya kalau anak bayi yang belum makan nasi Pak ya kon kana lolota misalnya dia pada manre masih menyusui ya koteme misalnya itu kalau dia kencing anak bayi laki-laki na temeki misalnya laban dia tajipo-jipo bawan amo dia tabisai. Kalau bayi laki-laki Pak, bayi laki-laki yang belum makan ya, yang komandre ini harus dicuci.
Kalau sudah makan nasi, kau masih minum air susu, daripada mandre masih minum air susu. Nanti misalnya bayi laki-laki, jipalaban wei terjipu-jipu, jarang nak kena itu. Tapi obol jari itu yuksalu. Tapi kalau bayi perempuan, mandre atau dina mandre harus dicuci. Saya pernah ada dulu dokter itu di Makkah, pernah kami tanya, kenapa ya, apa ya ini itu dok itu? Kenapa Rasulullah itu membedakan air kencing bayi laki-laki dengan bayi perempuan yang belum makan? Kalau bayi laki-laki diperci-perci saja mensucikannya, tapi kenapa kalau bayi perempuan harus dicuci? Dari dokter yang benar sekali hadisnya Rasulullah itu. Yang katanya kalau bayi laki-laki itu ada sikumannya tapi sedikit sekali. Tapi kalau bayi perempuan itu banyak kuman-kumannya kencingnya. Allah Akbar. Ya, itu kalau bayi yang belum makan, Pak ya. Amma idza aqala at-ta'ama ala jihati at-taqsiyah fa innahu yajibul ghusl bil akhirah. Tapi kalau sudah makan, bayi yang sudah makan ke atas pada di mana rekennya, maka semuanya wajib dicuci Bapak-bapak misalnya. Jadi mikode pada mandi perci-perci saja seperti itu penentu. Itu najis. Al-wadi najis, al-wadiu termasuk ya najis juga. Apa itu al-wadiu atau air wadi? Maul abyad sahinu badal baul wa huwa najisu min ghairi khilafin. Jadi air yang keluar warna putih, papal-papal hawana keluar biasanya setiap kita biasanya keluar kalau kita sudah buang air kecil. Biasa kupar kita mina masuk air gagera. Putih-putih Pak. Pala-pala. Itu air wadi namanya. Kalau mengena pakaian najis. Mengena tubuh harus dicuci ya. Poin harus dicuci. Aisyah qalah wa ammal wadi fa innahu yakuna badal baul fa yaghsilu saqrahu wa unasiyahu wa yatawaddahu wa la yaktasil wa anasiyahu wa yatawaddahu wa la yaktasil. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa adapun air wadi itu biasanya keluar setelah kita buang air kecil, maka cucilah kemaluannya, kemaluan laki-laki atau perempuan, kemudian berwudu dan tidak perlu mandi. Jadi aja tedio ya, jadi pada air mani tapi bukan air mani Pak. Jadi air wadi itu biasanya keluar, itu biasanya keluar setiap koperki biasa teme, empala-pala warnanya putih, najis sepakat ulama. Tapi cara membersihkannya itu, itu perlu kidio, cukup membersihkan, mencuci kemaluan, kemudian berwudu, tidak perlu mandi. Ya kalau nak baju juta ya bersihkan, dicuci baju pakaian itu, atau nak leta ya bersihkan, cuci juga. Al-masyi juga air mazi termasuk najis. Maul abyad lazzaju yakhruju inda tafkiri fil jima' aw indal malaibati. Wa kad la yashru insanu bi khurujihi wa yakuna min ar-rajuli wal mar'a illa annahu min al-mar'ati aksar. Wa huwa najasun bi ittifaq ulama. Jadi adapun air mazi ya air putih juga warnanya tapi mak asana deke-deke malita-lita. Biasanya ini keluar Bapak-bapak sekalian ketika berciuman dengan istri misalnya, tidak berhubungan badan ya, si anuanemi si babau mimbinena, dan ini keluar tidak dirasakan Pak, dia merasakan masuk, karena air mani kan dirasakan. Ini tidak, tapi mericak bami lipata, mericak bami sudah rata, itu biasanya itu air mazi, tidak dirasakan keluar, dan biasanya keluar itu kalau misalnya bercumbu dengan istri atau memikirkan, tapi dia memikirkan istrinya. Kemudian keluar, tapi tidak dirasakan. Itu najis. Harus juga membersihkan, mencuci kemaluan, kemudian berwudu dan tidak perlu mandi Bapak-bapak sekalian untuk menabikan hadir. Ini terjadi bagi laki-laki juga pada perempuan, tapi kebanyakan perempuan Bapak-bapak sekalian. Terakhir mungkin sebelum air mani sekalian. Jadi sahabat ba'dul ulama ila qauli bi najasati. Jadi ada sebagian mengatakan najis, tapi jumhur ulama mayoritas para ulama mengatakan air mani itu tidak najis. Karena hadis Rasulullah SAW ketika ditanya dari Abdullah bin Abbas, itanya Nabi ta ya Rasulullah bagaimana hukumnya air mani ketika gunakan dipakai atta? Maka Nabi SAW innama huwa bimansilatil makhati wal bassa. Jadi Nabi ta itu air mani pada mi kedudukan micue atau pada mi kedudukan boloe. Ada boloe. Jadi kalau najis dengan micue dia najis Pak. Begitu hukumnya dengan ini. Jadi nak lebih pada kedudukan boloe atau pada kedudukan micue. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kuntu afraqul mani min sabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yabisan wagsilhu idza kana rataban. Nak kedai saya ko runtui yero tabi air mani ko pakaian Nabi ta
ya ko marakko-rakko ni air mani kore-kore ko maricamu pi maka saya cuci. Nah ke depan kalau dikore-kore itu tidak mungkin bersih sekali Pak, pasti ada yang tersisa. Ini juga dijadikan dalil para ulama tentang bahwasanya air mani tidak najis, dan itu menurut pendapat jumhur ulama. Adapun air wadi, air yang keluar setelah air kencing, air masi keluar ketika kita bercumbu dengan istri, ya tidak dirasakan keluar, nah itu najis sepakat para ulama. Tapi tidak perlu mandi, bersihkan, cuci saja kemaluan kemudian berwudu. Nak kena pakai apa ya, cuci pakaian itu. Nak kena watakaleta cuci, karena itu najis bapak-bapak pesan. Saya rasa itu saja mungkin bapak pesan ini. Kebenaran hanya milik Allah, semua kesalahan datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu yatawallas salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.